Satu saat ibu-ibu, Rasulullah SAW ya, pada masanya istri beliau Siti Aisyah itu sedang menjahit ya. Dan orang dulu itu kalau jahit ya, kalau nggak di siang hari, malam hari pilih waktu pas malam bulan purnama. Nggak ganti lampu bejak kita sekarang ya. Jadi jahitnya kapan? Kalau pas malam bulan purnama ya. Atap-atap rumah orang dulu itu kan terbuka ya. Jadi mereka terbantu dengan cahaya bulan purnama itu yang menerangi rumah mereka. Ini istri Nabi Siti Aisyah lagi jahit. Pas lagi jahit tiba-tiba jarumnya jatuh. Maka refleks beliau apa? Cari itu jarum di mana? Saat jarum jatuh, bulan purnama itu pada saat yang sama ditutup oleh awan. Maka apa yang terjadi? Gelap gulita. Tambah panik Siti Aisyah. Di mana ini jarum? Cari sana, cari sana. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyingkap hordeng kamar Siti Aisyah ya. Dan beliau mendongakkan wajah beliau ke kamar tersebut, dan kamar tersebut menjadi terang benderang sehingga jarum kecil itu sampai kelihatan. Ketika dilihat di atas, ternyata ini adalah cahaya wajahnya Rasulullah. Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, sungguh wajahmu ya Rasulullah lebih bersinar, lebih terang, lebih bercahaya melebihi bulan purnama. Ya. Maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wailun liman lam yarani yawmal qiyamah. Kau lihat ini wajah yang indah, wajah yang terang benderang. Ya. Maka celakalah nanti di hari kiamat orang yang tidak bisa menatap wajahku, kata Rasulullah. Sudah seterang ini, cahayanya sedemikian luar biasa, tapi masih tidak bisa menatap. Maka ini orang sial, orang celaka. Kenapa dia bisa celaka? Kenapa dia bisa sial? Ya. Kita ini kalau sedang jalan di bawah bulan purnama ya. Kemudian ada yang bilang, oh terangnya bulan itu, sama-sama kita juga bulan itu. Oh iya terangnya. Kalau ada yang ngomong, mana bulan sudah ganti itu ini. Berarti uang ininya meloy ya. Kalau tidak matonya sakit, buta dia. Nah kira-kira begitu nanti di hari kiamat. Kalau ada yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah, ini orang celaka, orang sial. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang itu ya Rasulullah? Orang yang sial ini siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW, al-bakhil. Dia adalah orang yang pelit, orang yang kikir. Ya. Orang yang pelit, orang yang kikir. Pelit apa? Kikir apa? Dijawab oleh Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Dia adalah orang yang ketika namaku disebut, dia tidak mau berselawat kepadaku. Kenapa dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad? Karena hatinya tidak ada getaran dengan nama Nabi Muhammad. Artinya tidak ada ikatan emosional. Ya. Orang kalau sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, disebut nama kekasihnya, nyetrum dia. Senangnya luar biasa. Kan begitu. Kenapa? Karena ada ikatan emosional. Kalau tidak ada ikatan sama sekali, biasa-biasa saja, tidak ada. Nah, cinta kepada Nabi Muhammad ini penyelamat kita nanti di hari kiamat. Kalau tidak tertanam di dunia rasa cinta kepada beliau, celaka nanti kita di hari kiamat. Nah, karena itu tanda orang cinta itu selalu menyebut. Menyebutnya dengan apa? Dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad.
Karena itu kita yang hadir semua di sini banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah. Ya, upayakan setiap hari baca minimal, ya, diajarkan oleh guru-guru kita itu untuk memula. Jangan kita tertidur sehari semalam itu, jangan sampai kita lewat baca salawat 20 kali. Jangan kita bermalam kecuali kita sudah baca salawat 20 kali. Salawat yang mana Ustaz? Salawat yang mana saja, yang pendek tidak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baca dengan sepenuh hati, baca dengan penuh rasa cinta. Nikmat rasanya. Karena itulah Bapak Ibu, salawat ini Allah hadirkan di dalam sholat. Sholat kita tidak sah kalau kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Termasuk rukun sholat. Coba lihat, salawat dan salam itu di tahiyat kita itu, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul lillah. Apa selanjutnya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kalau ibu bapak tidak baca ini dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat kita tidak sah, tidak diterima. Munggolah tonggan mungkin nangis-nangis pas di penghujung sholat tahiyat akhir dia tidak mengucapkan salam kepada Nabi, tidak bersalawat kepada Nabi, sholatnya tidak sah. Ya. Karena Allah ajarkan kepada kita supaya kita punya ikatan emosional dengan Nabi Muhammad. Harus baca salawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu ini salawat wajib. Nah, di luar itu kita juga banyak baca salawat. Sanggup ibu-ibu baca salawat? Baca 20 kali minimal. Kalau sudah terlatih, terbiasa, tingkatkan 50 kali per hari. Tingkatkan sampai 100 kali. Ya, jangan kurang. Setiap hari kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang panjang atau sambil disenandungkan seperti salawat-salawat yang ada di media sosial itu nggak apa-apa. Yang penting hati kita terhubung kepada Rasulullah. Ada salawat namanya salawat tibil qulub. Ya, ini lagi populer, lagi viral, nggak apa-apa dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ibu-ibu sambil masak baca itu bagus ya. Sambil hidupkan bagus baca salawat itu ya. Terus lagu-lagu yang lain ya. Berkah ya, berkah. Saya kemarin ada tamu dari Palestina, beliau katakan salawat ini kalau ibu bapak baca ya, salah satu fadilah keutamaannya kalau kita sedang sakit apa saja ya, sakit apa saja, dan saya alhamdulillah sudah mulai membiasakannya. Sakit apa saja yang kita rasakan, pusing, sakit di leher, pegang tempat yang sakit, baca salawat itu sampai 25 kali. Insya Allah Allah berikan kesembuhan. Karena dalam salawat itu ada doa minta kesembuhan. Kalau tidak percaya coba ya, coba. Saya alhamdulillah sudah coba berapa hari ini, berkurang rasa sakit dan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Nama salawatnya adalah salawat tibil qulub. Silakan itu diamalkan. Itu di dunia, nanti apalagi di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa saya tidak akan berpanjang lebar. Hari sudah larut malam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini sedikit banyak bisa membuka wawasan kita, menambah pengetahuan kita,
dan memperluas wawasan kita, dan yang paling penting mudah-mudahan tertanam dalam diri kita rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan itu mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat mendapat syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah berkenan mengundang saya untuk hadir pada perayaan ini, dan juga kepada segenap pengurus masjid dan para sepuh, orang tua, pemuka masyarakat, tokoh agama, dan ibu bapak sekalian yang telah berkenan mendengarkan materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak pantas untuk disampaikan, maka pada kesempatan ini sebelum saya tutup, saya mohon agar kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.